Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya Anda membuat dan mengajukan memori peninjauan kembali melalui pengadilan negeri tempat di mana perkara saudara diputus untuk kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tentu terdapat hal-hal yang sangat berbeda antara pengajuan perkara pada umumnya dengan pengajuan perkara peninjauan kembali. Perkara peninjauan kembali biasanya terdiri dari 3 berkas. Yang pertama adalah surat kuasa, yang kedua adalah memori peninjauan kembali, dan yang ketiga adalah sumpah novum. Jadi, dokumen yang pertama seperti biasa adalah surat kuasa saudara apabila Anda didampingi oleh penasihat hukum atau diwakili oleh pihak lainnya. Kemudian yang kedua, memori peninjauan kembali saudara. Sedangkan yang ketiga adalah permohonan sumpah novum yang kemudian akan dilakukan sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat. Baiklah, apa saja yang harus ada dalam memori peninjauan kembali? Kita bahas secara bersama-sama dalam program analisis pakar atau ANKAR. Yang pertama adalah seperti biasa, Anda harus menuliskan tanggal kapan diajukannya memori peninjauan kembali saudara. Jadi, saudara harus menuliskan tanggal berapa, sehingga kemudian tanggal ini menjadi petunjuk baik bagi majelis hakim maupun bagi panitera kapan sebenarnya saudara mengajukan memori peninjauan kembali saudara. Yang kedua, seperti biasa, saudara juga harus menuliskan kepada siapa memori peninjauan kembali yang akan Anda sampaikan tersebut. Biasanya memori peninjauan kembali itu disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Seki Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, juga harus dicantumkan melalui kepaniteraan pengadilan negeri mana. Sehingga kemudian memori peninjauan kembali saudara itu menjadi jelas kepada siapa Anda akan serahkan. Poin yang ketiga adalah Anda juga harus menuliskan perihal memori peninjauan kembali saudara. Biasanya saudara menuliskan perihal ini, misalnya perihal memori peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan negeri nomor berapa, putusan pengadilan tinggi nomor berapa, dan putusan kasasi nomor berapa, sehingga kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara peninjauan kembali saudara itu dapat memudahkan untuk pemeriksaan dokumen yang akan diperiksa atau diadili oleh majelis hakim peninjauan kembali. Yang keempat, seperti biasa, Anda juga harus menuliskan pengantar. Biasanya pengantar ini berisi dengan hormat, kami yang bertanda tangan adalah advokat dan pengacara dari konsultan hukum mana, kalau kemudian saudara menggunakan jasa advokat atau konsultan hukum. Namun apabila saudara tidak menggunakan jasa konsultan hukum, maka Anda tidak perlu untuk kemudian menuliskan terkait dengan pengantar. Anda cukup menuliskan terkait dengan identitas saudara atau identitas pengaju terkait dengan pemohon peninjauan kembali. Sehingga kemudian ini menjadi hal yang sangat penting juga agar kemudian majelis hakim dapat mengetahui terkait dengan siapa saja yang kemudian mengajukan peninjauan kembali. Yang kelima, juga Anda harus menuliskan terkait dengan pihak-pihak yang kemudian menjadi pihak dalam memori peninjauan kembali saudara. Misalnya, siapa pemohon peninjauan kembali dan siapa termohon dari peninjauan kembali. Ini juga menjadi hal yang sangat penting juga untuk kemudian dapat memudahkan bagi majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali saudara. Poin yang keenam yang juga harus Anda cantumkan dalam memori peninjauan kembali, putusan-putusan majelis hakim sebelumnya. Jadi saudara harus mencantumkan terkait dengan putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, dan putusan majelis hakim kasasi. Tentunya ini akan memudahkan bagi majelis hakim dalam hal mempertimbangkan dan menganalisa terkait dengan permohonan peninjauan kembali saudara. Yang ketujuh yang harus Anda tuliskan dalam memori peninjauan kembali saudara
itu adalah aspek formil terkait dengan pengajuan PK saudara. Biasanya aspek formil ini berisi berkaitan dengan pasal-pasal atau dasar hukum yang melingkupi atau yang melatar belakangi terkait dengan pengajuan peninjauan kembali saudara. Tentu aspek formil ini biasanya memuat hal-hal yang bersifat prosedur dan wewenang dalam pemeriksaan perkara peninjauan kembali saudara. Untuk itu, hal ini menjadi hal yang sangat penting pula untuk kemudian dimasukkan oleh saudara ke dalam memori PK saudara. Poin yang ke-8 adalah aspek material terkait dengan materi apa saja yang kemudian saudara ajukan melalui memori PK saudara sehingga kemudian majelis hakim dapat mengerti atau memahami terkait dengan adanya novum baru atau adanya khilafan hakim yang kemudian diajukan melalui memori PK saudara. Tentu seperti yang kita ketahui bahwa perkara peninjauan kembali itu salah satu syaratnya adalah mengharuskan kalian mengajukan bukti baru yang tidak pernah diajukan, baik pada sidang pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan majelis hakim kasasi. Untuk itu kemudian Anda harus menguraikan bahwa novum yang Anda ajukan merupakan novum yang bersifat menentukan, sehingga kemudian mestinya atas novum yang Anda ajukan sehingga kemudian putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi maupun putusan majelis hakim kasasi itu dapat dibatalkan melalui novum yang Anda ajukan pada memori peninjauan kembali saudara. Pada aspek material ini juga Anda harus membantah terhadap keseluruhan argumentasi hukum yang kemudian sudah ada dalam putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Untuk itu kemudian aspek material ini harus Anda uraikan sebaik mungkin, harus Anda uraikan sejelas mungkin, harus Anda uraikan seberkualitas mungkin sehingga kemudian apa yang saudara inginkan melalui memori PK saudara itu dapat kemudian dikabul oleh majelis hakim PK saudara. Poin ke-9 yang harus Anda masukkan dalam memori PK saudara adalah poin petitum. Petitum ini adalah biasanya meminta kepada majelis hakim PK untuk membatalkan putusan-putusan sebelumnya, atau kemudian meminta untuk mengabulkan terkait dengan apa yang sudah Anda mintakan baik dalam petitum pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun majelis hakim kasasi. Untuk itu petitum ini menjadi hal yang sangat penting karena petitum ini merupakan ringkasan atas keseluruhan yang Anda mintakan kepada majelis hakim PK. Poin yang ke-10 atau yang terakhir, Anda harus menandatangani terkait dengan permohonan memori PK saudara. Sehingga kemudian melalui PK tersebut dapat dijamin keabsahannya karena kemudian ditandatangani oleh kuasa hukum saudara, atau apabila saudara tidak menggunakan jasa advokat atau konsultan hukum, maka dapat kemudian Anda tandatangani sendiri terhadap memori peninjauan kembali saudara. Itulah 10 hal yang dapat saya sampaikan dalam hal kalian akan mengajukan memori peninjauan kembali. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.